Guys, kalian wanita pecinta bunga gak sih? Sama. Aku juga benar-benar suka banget sama bouquet bunga. Cerita ini udah pernah aku ceritain di Instagram sih guys tahun lalu, tapi belum pernah aku ceritain di TikTok. Jadi, ya kalau misalnya kalian yang udah pernah dengar boleh skip aja. Jadi ceritanya di kamar aku itu setiap tahun biasanya kalau ulang tahun aku dapat bunga dan aku selalu masukin ke dalam kamar aku. Entah Valentine lah, entah ulang tahun lah, entah kayak kiriman bunga dari kayak brand-brand yang kayak PR package gitu. Biasanya aku masukin ke kamar. Tapi ini udah bener-bener kapok dan gak berani masukin lagi ke kamar. Sebenarnya ini kejadiannya udah lumayan lama sih guys, udah dari 2019. Waktu itu aku dikasih bunga sama mantan aku, terus aku masukin ke kamar aku. Lalu percaya gak percaya, aku lagi tidur nih, udah jam malamnya aku tidur. Itu pas Valentine tanggal 14 ya. Jadi aku dapat bunga tanggal 14 dan tanggal 15 malamnya nih, berarti paginya ya kan. Sekitar jam 3.30 tuh aku kayak dipanggil bangun sama suara yang aku gak kenal juga siapa. Aku kayak gak ada mimpi, tapi intinya aku kayak dipanggil nama aku kayak Maggie gitu. Ya kan aku lagi tidur, terus kayak ada yang manggil Maggie, auto bangun dong ya kan. Ternyata pas aku bangun itu bukan Maggie, tapi suara yang lain. Suara yang kayak orang jerit, kesakitan. Atau kalau misalnya aku ambil positive thinking, aku ngerasa itu suara kucing yang lagi kayak berantem di luar atau kayak minta kawin gitu. Bapakku kira itu alarm, jadi dimatiin guys sama dia, di reject sama dia. Lagian mungkin dia pikir jam 3.30 itu kayak ngapain lah alarmnya bunyi, jadi dimatiin sama dia. Terus langsung auto dimatiin langsung teleponnya guys, jadi aku gak bisa telepon lagi. Tapi ini jujur ya guys, karena ceritanya ini udah berlalu bertahun-tahun, aku baru berani ceritain gitu ke publik. Lalu karena aku penasaran itu suara apa, aku positive thinking, aku kira tetangga lagi berantem atau kucing yang lagi minta kawin. Jadi aku pergi ke kamar mandi nih, karena suaranya tuh gede banget di kamar mandi. Sekalian aku mau kencing ya kan, sekalian kencing karena kamar mandi aku itu dekat banget sama jendela ya kan. Jadi aku sambil dengar suara apa sih gitu. Tapi aku tetap positive thinking karena gimana pun aku di rumah sendirian, gak boleh takut. Lalu karena suaranya tuh gak berakhir-akhir selama 1 jam ya kan, karena waktu bangun tuh aku lihat handphone, waktu dipanggil-panggil gitu aku lihat handphone tuh pas banget 3.30 jamnya. Jadi karena itu berlalu selama 1 jam, setelah jam 4.30 dia masih belum berhenti, di 4.45 dia tuh berhenti. Dan kalian tahu nggak, ada suara anjing yang langsung menggonggong, satu kompleks semua serentak langsung menggonggong. Terus karena penasaran banget kan, aku sempat voice note itu dan kirim ke teman-teman dan juga grup keluarga aku gitu. Kayak aku rekam, terus aku tanya mereka, ini suara apa sih? Kok kayak aneh banget. Aku rekam, aku langsung lanjut tidur nih, karena udah terlalu positive thinking banget ya kan, biar gak menghantui diri sendiri gitu. Jadi pas aku bangun besok paginya, aku lihat handphone aku itu udah rame banget. Terus kayak di grup itu udah kayak pada bertekak semua, suara kucing lah, suara inilah, suara itulah, kayak bertekak mereka ya kan. Terakhir akhirnya mereka bilang, aku juga ada pelihara kucing, tetangga aku juga ada pelihara kucing, suara kucing tuh gak kayak begitu. Kalau menurut kalian ini suara kucing atau bukan? Dari itu kan aku masih belum tahu ini tuh apa penyebabnya dari bunga atau gimana. Jadi bunganya masih belum aku keluarin. Besok paginya aku masih kayak biasa-biasa aja gitu, karena aku ngerasa kayak ya mungkin kayak lalu lalang gitu kan, kayak berlewat-lewat aja. Ternyata malamnya juga masih berlanjut. Aroma bunga itu kan wangi banget kan guys, aku juga jujur suka banget sama aroma bunga, suka banget. Terus mama aku bilang, coba lu keluarin bunga yang dari itu kan, dikeluarin dari kamar kamu katanya, coba lihat gimana. Ini karena udah mengerikan banget, jadi ya namanya orang Chinese kan, pasti ada pergi lihat yang namanya itu orang pintar, biasalah, namanya juga orang tua kan. Jadi belum ngomong apa-apa nih, baru aja duduk nih di tempat orang pintarnya, dia langsung bilang kayak, itu cewek ikutin kamu ke rumah dari luar katanya. Terus dia nggak bisa keluar karena di rumah aku itu ada yang namanya tuh jimat di atas pintu kamar. Nih lo guys, kalau misalnya kalian ke rumah orang Chinese pasti ada yang namanya tuh jimat-jimat begini. Kayak kita tanya solusinya dong pasti, ya kan? Kalau udah kayak tanya-tanya gitu pasti kita tanya solusinya. Percaya nggak percaya ini? Lalu dia bilang, ceweknya itu mau kamu yang anterin dia keluar dari kamar kamu. Jadi jam 6 sore pas maghrib, aku disuruh kayak pasang dupa dan ngomong dalam hati kayak, aku
antar kamu keluar ya, ini bukan tempat kamu dan lain-lain. Setelah dari itu gak ada lagi yang namanya drama-drama suara-suara seperti itu lagi guys. Dan sampai di sana aku ulang tahun dong besok-besoknya, bulan-bulan depan kemudian, dan ternyata kayak banyak banget nih yang kirim bunga. Ya pasti dong, nggak sengaja aku masukin satu di kamar aku, udah gitu aku tidur. Ini bunga dari teman aku atau aku ulang tahun. Dan suara itu datang lagi, kayak ada yang ketok pintu, ada yang bangunin aku di jam 3.30 juga. Pokoknya aku kayak agak tenang, aku kayak bingung kan, ini suara apa sih gitu. Pas aku ke kamar mandi, ternyata aku nampak oh ya ada bunga gitu. Aduh ya udah, aku keluarin bunganya. Setelah aku keluarin bunganya dari kamar aku langsung bisa tidur nyenyak guys. Dan percaya nggak percaya, besok-besoknya lagi nih, bulan-bulan depan selanjutnya, aku kan suka banget sama aroma bunga kan, gak nyangka bisa sampai kayak gini juga. Jadi besok-besoknya aku ke Bath and Body Works ya kan, aku beli kayak pengharum ruangan yang aromanya tuh aroma bunga. Dan ini datang lagi ke aku, di keponakan aku yang bisa lihat yang seperti itu, kan masih kecil kan, dia kayak kalau misalnya lihat pintu kamar aku, dia sering kayak kalau udah maghrib ke atas ya, dia baru mulai kayak ketakutan gitu. Dia kayak lihat my kakak katanya. Kalau arti dari bahasa Chinese itu katanya dia gak mau kakak-kakak katanya. Intinya mulai sekarang keponakan aku itu gak pernah mau ke kamar aku lagi kalau udah lewat dari jam maghrib. Kalau udah lewat jam maghrib dia kayak sering lihat di atas pintu kamar balkon aku tuh, dia kayak takut. Ini bukan juga dari satu keponakan aja, karena yang dulu-dulu banget pas awal aku tinggal di rumah ini, keponakan aku yang satunya lagi yang dulu pas kecil, dia waktu ke balkon aku tuh dia lari-lari senang banget. Terus pas dia lihat ke satu arah, terus dia bilang sama aku, ih kakak takut. Setelah tahu kejadian itu dari 2019 sampai sekarang aku nggak pernah masukin lagi bunga di dalam kamar aku. Jadi menurut kalian tuh suara apa di voice note yang tadi? Coba kalian komen.